Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Budiarti Gunawan dari Prodi PKMI semester 4 dengan NIM 24020281 dari mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Rici Aktari MPD. Nah, di video ini saya akan menyampaikan jawaban UAS saya tentang mengenal 3 hal, yaitu aspek penilaian dalam evaluasi pembelajaran, jenis-jenis tes berdasarkan untuk pelaksanaannya, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon guru. Yuk kita mulai. Yang pertama itu adalah aspek penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Poin pertama, aspek penilaian dalam evaluasi pembelajaran itu ada 3 kategori, yaitu yang mana kategori yang pertama itu melalui aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Ketiga aspek ini dikenal juga dengan istilah taksonomi Bloom yang dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif ini berkaitan langsung dengan kemampuan berpikir kritis peserta didik, mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, sampai mengevaluasi. Dan ini merupakan menurut Arikonto 2010, aspek kognitif itu berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual peserta didiknya. Dan sementara itu, menurut Anderson dan Krauss tahun 2001 yang merevisi taksonomi Bloom membagi ranah kognitif menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan. Yang kedua itu ada aspek afektif. Aspek afektif ini berkaitan langsung dengan sikap, minat, emosi, dan nilai yang dimiliki oleh peserta didiknya. Menurut Arikonto, aspek afektif mencakup watak, perilaku, seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Sedangkan menurut Krauss, ranah afektif ini menjadi 5 tingkatan, yaitu penerimaan, jawaban atau respon, penilaian organisasi, dan karakterisasi atau membentuk pola hidup. Terus yang ketiga, ada aspek psikomotorik. Nah, aspek psikomotorik ini berkaitan langsung dengan keterampilan ataupun kemampuan bertindak peserta didik setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Bloom, ranah ini berhubungan langsung dengan aktivitas fisik peserta didik, gerakan tubuh, koordinasi, dan keterampilan motorik. Nah, dari aspek ini biasanya itu diukur melalui pengamatan langsung terhadap unjuk kerja ataupun praktik peserta didik. Jadi, kesimpulannya, ketiga aspek ini, yaitu kognitif, afektif, maupun psikomotorik, harus selalu dinilai secara menyeluruh supaya evaluasi pembelajaran benar-benar mencerminkan adanya perkembangan peserta didik secara utuh, tidak hanya dari sisi pengetahuannya saja. Nah, sumber rujukan bagian 1 ini yaitu dari Bloom, Benjamin S. Decker tahun 1956, Taxonomy of Education Objective, Arikonto, Suharsimi 2010, dan Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta Bumi Aksara, Anderson Law, LA, dan Crowther DR 2001. Dan juga ada A Taxonomy for Learning Teacher, Teaching and Assistant, a Revision of Bloom Taxonomy of Education Objective. Oke, kita lanjut ke bagian 2, yaitu jenis-jenis tes dalam evaluasi pembelajaran.
berdasarkan bentuk pelaksanaannya. Nah, di dalam bagian ini, kalau kalian tahu, poin pertama yaitu ada jenis tes dalam evaluasi pembelajaran. Kalau ditinjau dari bentuknya dan pelaksanaannya, itu terbagi menjadi tiga bagian, yang itu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Oke, kita masuk ke tes pertama, yaitu tes tertulis. Yang pertama ini merupakan tes tertulis. Menurut Arikonto 2010, tes tertulis adalah tes yang soal dan jawabannya itu disampaikan secara tertulis, bisa dalam bentuk pilihan ganda, isian singkat, menjodohkan jawaban benar salah, ataupun uraian esai. Tes ini biasanya digunakan saat ulangan harian maupun ujian akhir. Nah, yang kedua itu ada tes lisan. Nah, kalian tahu apa itu tes lisan? Nah, tes lisan menurut Sudijono merupakan pada dasarnya sama dengan tes uraian, hanya berbeda dari segi pelaksanaannya saja. Nah, tes ini dilakukan melalui komunikasi langsung antara guru sebagai penguji, sedangkan peserta didik sebagai yang diuji, di mana peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan kata-katanya sendiri secara lisan. Terus, yang ketiga ada apa? Yang ketiga itu ada tes pembuatan. Nah, tes pembuatan ini atau tes praktek itu menurut Stigens tahun 1994, tes tindakan adalah bentuk tes di mana peserta didiknya diminta melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji atau guru, yang kemudian mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkan oleh ataupun didemonstrasikan oleh siswanya. Contohnya nih, untuk menilai keterampilan praktek komputer, di mana seorang guru meminta peserta didiknya langsung mempraktekkan penggunaan komputer tersebut dengan secara sesungguhnya. Jadi, ketiga jenis tes ini punya fungsi yang berbeda-beda. Seperti tes tertulis cocok untuk mengukur pengetahuan secara luas, sedangkan tes lisan hanya cocok untuk melihat kemampuan mengumumkakan gagasan-gagasan yang ada di pikiran peserta didik. Dan sedangkan tes perbuatan itu cocok untuk mengukur keterampilan atau nilai praktek langsung. Nah, sumber rujukan bagian 2 ini yaitu terdiri dari Arikonto, Surasmi 2010, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, Jakarta Bumi Aksara, dan Sudiono Anas, Pengantar Evaluasi Pendidikan, Jakarta Raja Wali Pers. Stinch RG tahun 1994, Student Centered Classroom Assessment. Nah, kita lanjut ke bagian 3, yaitu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang calon guru. Nah, poin ketiga ini, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, itu ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial, serta kompetensi profesional. Ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada tahun nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Nah, apa kalian tahu apa itu kompetensi pedagogi? Kompetensi pedagogi yaitu kemampuan seorang guru mengelola pembelajaran peserta didik mulai dari pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya, evaluasi hasil belajar sampai pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan bagi peserta didiknya, dan berakhlak mulia. Nah, yang ketiga itu ada
kompetensi sosial, di mana kompetensi ini merupakan kemampuan seorang guru yang berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik. Sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua ataupun wali peserta didik, dan masyarakat sekitar, itu harus adanya kemampuan hal tersebut. Terus yang keempat ada kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, serta substansi keilmuan yang menaungi materinya. Jadi, keempat kompetensi ini saling melengkapi guru, bukan hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran dan juga harus mampu mengelola pembelajaran dan punya kepribadian yang baik serta sebagai teladan dan kemampuan berinteraksi dengan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Nah, jadi di sini sumber rujukannya yang bagian 3 ini adalah yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia tahun Indonesia nomor 14 tahun 2002, 005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat 1. Yang terus ada Danim Sudarwan tahun 2012. Pengembangan profesi guru Jakarta Kencana Pradana Media Group. Terus ada Suyanto dan Jihad Asep 2013. Nah, menjadi guru profesional Jakarta Erlangga. Terus yang terakhir dan penutup itu ada di mana itu tadi penjelasan dan mengenai aspek-aspek penilaian jenis tes dan kompetensi guru dalam evaluasi pembelajaran. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.